Menatap bel besar, Andi menunjuk ke keranjang bunga kuno di depannya dan mengubahnya menjadi ki putih sebelum menembak ke atas bel. Pada saat yang sama, dentang teredam bergema di seluruh bel. Suaranya tidak keras, tetapi dengan bel yang mengarah ke Handi, dia merasa pikirannya bergetar karena suara itu dan hampir pingsan. Itu adalah jenis serangan yang paling menyebalkan baginya. Serangan berbasis suara. Handi dalam hati mengutuk, tapi dia nggak berani bereaksi dengan lalai. Dengan kilatan cahaya putih, keranjang bunga kembali ke bentuk aslinya sebagai keranjang bunga. Segera, itu mulai berputar dan menyemburkan cahaya putih yang menyelimuti bel perak. Mencoba menariknya. Tentu saja, lonceng perak itu nggak akan tunduk begitu saja. Itu bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan dan terus-menerus berdering. Tetapi karena dikelilingi oleh lapisan ki putih, serangannya menjadi tumpul. Meskipun Hani masih merasa nggak nyaman dari serangan itu, dia masih bisa tetap berdiri. Pada saat itu, Hani nggak lagi memperhatikan dua harta karun kuno di atasnya, dan mengalihkan pandangannya ke Wen Tianren. Petir iblis surgawi, kamu memiliki harta ajaib yang terbuat dari bambu petir emas. Selain petir penakluk iblis yang legendaris, yang mempunyai kemampuan khusus dalam menaklukkan seni jahat dan iblis, Wen Tianren gak mengetahui petir lain dengan kekuatan yang menantang surga yang mampu melenyapkan inkarnasi iblis puncaknya dalam sekejap. Munculnya bambu petir emas telah menyebabkan pertumpahan darah ketika terakhir kali muncul di masa lalu, tetapi sekarang telah muncul di hadapannya dan disempurnakan menjadi harta sihir. Itu sangat mengejutkan Wen Tianren. Ekspresi Hani sedikit berubah setelah mendengar Wen Tianren menyebutkan nama petir. Tetapi Hani mencibir sebelum menyeka wajahnya yang penuh emosi. Dia hanya mengendalikan keranjang bunga di atasnya dan bermaksud menahan lonceng perak sebelum melakukan hal lain. Wen Tianren secara alami tahu bahwa dia telah menebak dengan benar setelah melihat reaksi Hani, dan wajahnya menjadi pucat meskipun dia adalah murid nomor 1 dari jalan iblis. Tapi setelah menyadari bahwa dia sekarang menghadapi seorang kultivator yang gak biasa bersama dengan kekuatan dari petir penakluk iblis, dia menjadi dipenuhi dengan keraguan. Setelah melihat iblis puncaknya dihantam oleh petir penakluk iblis tanpa perlawanan sedikit pun, dia menyadari bahwa legenda petir penakluk iblis sangat efektif melawan teknik iblis sepenuhnya benar. Selama Hanli memiliki petir penakluk iblis ini, dia nggak akan mampu menggunakan sebagian besar teknik jalan iblisnya. Wen Tianren menarik nafas dalam-dalam dan melirik sosok tanpa ekspresi Hanli. Wajah Wen Tianren menjadi sangat suram dan hatinya menjadi gelisah pada kesadaran samar bahwa Hanli pasti akan menjadi musuh bebuyutannya. Nggak hanya harta sihir dan kultivasinya yang setara dengan miliknya, tetapi petir penakluk iblis dapat menahan sebagian besar tekniknya. Ini nggak bisa ditoleransi. Wen Tianren melirik Hani dan mengeraskan tekadnya. Nggak peduli seberapa mengerikan biayanya, kamu nggak akan meninggalkan pulau ini hidup-hidup. Hanya dengan harta bambu petir emas di tangan saya baru akan merasa nyaman. Pada saat itu, wanita muda cantik yang berdiri di kejauhan telah dibuat tercengang oleh serangkaian pertukaran dalam pertempuran. Ketika wanita muda itu melihat Hanli mengendalikan kumbang pemakan emas, dia udah bisa menebak identitas Hanli sebenarnya, sangat mengejutkannya. Itu benar-benar sulit baginya untuk percaya bahwa hanya dalam beberapa puluh tahun, kultivasi Hanli telah naik ke formasi inti akhir dari formasi inti awal. Tapi setelah dia ingat bahwa kuali surgawi yang legendaris ada di tangan Hanli, dia menjadi lebih tenang. Sebelum titik ini, wanita muda itu nggak terlalu yakin bahwa Hanli akan memenangkan pertempuran. Dia percaya bahwa Hanli hanya akan bertahan cukup lama sebelum akhirnya dikalahkan, dan nggak berharap bahwa Hanli akan memegang keuntungan. Khususnya, petir emas samar Hanli telah membuat wanita itu kehilangan kata-kata. Ketika dia melihat Hanli menghancurkan hantu Wen Tianren, dia sangat terguncang. Petir iblis. Dia telah mengenali kilat emas itu sebelum Wen Tianren mengenalinya. Dia adalah orang yang awalnya memberi Hanli tangkai bambu petir surgawi berusia 1000 tahun.
Tapi sekarang itu sudah menjadi bambu petir emas berusia 10.000 tahun. Wanita itu hanya bisa menebak bahwa Hanli entah bagaimana telah memperoleh bambu petir surgawi lainnya selama perjalanannya. Wanita muda yang cantik itu jelas adalah peri roh ungu yang terakhir kali melihat Hanli di balai surgawi. Penampilan peri ungu telah sangat berubah, dan dia tampaknya enggan bepergian bersama dengan Wen Tianren. Sepertinya ada cukup cerita di balik keadaannya saat ini. Saat ini, peri ungu menggertakkan giginya saat dia melihat pemandangan di kejauhan. Samar-samar merasa bahwa pertempuran akan segera dilanjutkan. Melihat bahwa lonceng perak akan ditangkap oleh keranjang bunga Hanli, ekspresi Wen Tianren bergerak dan cahaya keemasan di dahinya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Segera, itu memanjang dan mengembun menjadi tanduk kecil yang indah. Itu bersinar dengan kilau emas, dan ditutupi dengan karakter jimat yang dalam. Nggak hanya tidak memiliki ki iblis, tetapi sebenarnya dipenuhi dengan ki spiritual yang sangat murni. Setelah melihat tanduk itu, mata Hanli menyipit dan hatinya bergetar. Dia langsung menunjuk kedua pedang birunya di kejauhan, dan pedang itu pun larut. Pedang biru besar bersenandung, dan salah satu pedang terbelah menjadi 24 pedang, dengan pedang lainnya larut menjadi cahaya. Hanli kemudian menggunakan teknik pedang bayangan hantu dan meminta pedangnya membentuk 3 salinan cahaya yang identik. Saat mereka kembali ke sisi Hanli, mereka kemudian terus berputar di sekitar Hanli untuk membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya. Wen Tianren menutup mata terhadap tindakan Hanli dan dengan tenang berkata, "Bagus, sangat bagus. Saya tidak mengira bahwa Anda akan menekan saya ke tingkat ini. Saya awalnya percaya bahwa selain monster jiwa baru lahir tua, nggak akan ada musuh yang cocok untuk saya. Tetapi tampaknya saya terlalu sombong dan berpikiran sempit. Ada baiknya saya bertemu Anda di sini. Bahkan bisa dibilang beruntung. Kalau tidak, akan jauh lebih merepotkan bagiku untuk membunuhmu begitu kamu memasuki tahap jiwa baru lahir." Dengan tanduk emas muncul di dahinya, dia tampak sangat percaya diri, dan semua tanda kepanikan sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Tanpa menunjukkan emosi apapun di wajahnya, Hanli menyapu indera spiritualnya melewati Wen Tianren, menemukan bahwa selain dari tanduk aneh itu, nggak ada perubahan nyata lainnya pada tubuhnya. Hanli mengerutkan kening dan jejak kecurigaan berkembang di hatinya, menyebabkan dia menjadi lebih waspada. Namun, dia secara tidak sadar merasa bahwa kata-kata Wen Tianren sebelumnya hanyalah gertakan, dan tanduk emas itu hanyalah semacam tipuan. Tapi sebelum Hanli bisa menghilangkan keraguannya, Wen Tianren merentangkan tangannya, dan berturut-turut menembakkan 8 bola api emas dari lengan bajunya. Api emas yang gemerlap itu seukuran kepalan tangan dan mulai dengan cepat berputar di sekelilingnya. Setelah melihat bahwa Wen Tianren telah merilis beberapa jenis barang, Hanli menarik nafas dalam-dalam sebelum menjadi murung dan merasa jengkel. Dia jelas mengerti bahwa meskipun hanya sedikit yang bisa menandingi sejumlah harta sihirnya, Wen Tianren kemungkinan besar adalah salah satu dari sedikit pengecualian itu. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari koalisi Starfall dan murid dari tokoh teratas Jalan Iblis. Seharusnya terbukti cukup mudah baginya untuk mendapatkan harta sihir yang luar biasa. Karena Hanli nggak bisa terus bertarung dengan mengandalkan harta sihirnya, dia membutuhkan metode lain yang bisa menjebak atau membunuh lawannya. Tanpa sepengetahuan Hanli, Wen Tianren sedang memikirkan hal yang sama. Saat dia menghadapi banyak teknik kuat Hanli, dia merasa gentar. Akibatnya, dia berhenti menggunakan harta sihir dan telah memutuskan untuk menggunakan pilihan terakhirnya, 8 bola api emas. Pada saat itu, nyala api menghilang untuk mengungkapkan cermin kuno segi 8 seukuran telapak tangan yang tampaknya terbuat dari emas murni. Permukaannya tampak sehalus air dan berkilauan dengan cahaya keemasan. Punggung mereka benar-benar berkerut dan gak rata, tampak sangat gak sedap dipandang. Ketika Hanli melihat itu, ekspresi aneh muncul di matanya.
dan dia samar-samar merasa seolah-olah dia pernah mendengar cermin kuno itu sebelumnya. Tetapi dia nggak bisa menyebutkan namanya. Wanita di belakang Wentian Ren tiba-tiba berteriak kaget. Cermin emas 8 gerbang. Hanli terkejut dan melirik wanita cantik itu. Wanita itu menatap cermin emas dengan waspada dan menutup mulutnya dengan tangannya. Cermin emas 8 gerbang. Setelah beberapa pemikiran, Hanli merasa nama itu cukup akrab. Tetapi ketika dia tiba-tiba mengingat asal-usul cermin, dia merasa jantungnya jatuh, dan dia tiba-tiba merasa kehabisan napas. Wentian Ren melirik peri ungu sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Hanli dan dengan dingin berkata, "Karena teman saya telah meneriakkan nama cermin-cermin ini, maka tentunya Anda harus tahu betapa kejamnya mereka. Sekarang kamu bisa mati tanpa penyesalan." Tanduk emas di dahinya mulai berkedip dengan cahaya keemasan. Dan cahaya keemasan tipis tiba-tiba melesat keluar, menembak ke arah salah satu cermin di dekatnya. Sinar cahaya kemudian terus dipantulkan dari cermin lain, setiap kali tumbuh sedikit lebih tebal. Pada saat cahaya itu mengenai ke-8 cermin, itu menjadi setebal botol kecil. Ketika Hanli melihat berkas cahaya bertambah besar dengan setiap pantulan, dia mengerutkan alisnya saat dia menatap setiap gerakan Wentian Ren. Tangannya dengan erat menggenggam tongkat giok merah kuning dan cahaya perak berkedip dari punggungnya, diikuti oleh munculnya 2 sayap perak. Cermin emas 8 gerbang, bagaimana mungkin dia memiliki harta yang menantang surga seperti itu? Hanli nggak bisa menahan senyum pahit. Ketika dia mengingat asal-usul harta karun itu, pikiran pertamanya adalah bahwa dia nggak dapat menahan serangan dari harta karun ajaib itu. Apapun yang terjadi, dari penjelasan kekuatannya dalam legenda, dia pasti sudah gila, bahkan hanya untuk berpikir melawannya. Cermin emas 8 gerbang adalah harta sihir kelas atas yang telah melenyapkan seluruh generasi Master Istana Bintang. Itu pernah menjadi milik seorang kultivator dengan kemampuan luar biasa dan mendalam yang pernah mengguncang lautan bintang yang tersebar selama beberapa ratus tahun. Kultivator tunggal ini mampu menahan keseluruhan kekuatan Istana Bintang tanpa dirugikan. Pada saat itu, kultivator ini benar-benar menjadi tokoh teratas di laut bintang yang tersebar. Tentu saja, alasan utama ketenaran gelandangan cermin surgawi adalah kultivasinya yang mendalam, yang melampaui semua orang di laut bintang yang tersebar. Harta karun sihirnya, cermin emas 8 gerbang, secara luas dikenal sebagai harta sihir tipe serang peringkat atas. Bahkan pada saat keberadaannya, ada banyak kultivator yang telah jatuh ke cermin, termasuk setidaknya 6 kultivator jiwa baru lahir, menekankan kekuatan dari harta ajaib itu. Tentu saja, cermin Wentian Ren hanyalah replika dari cermin emas. Di kultivasi Wentian Ren saat ini, nggak mungkin baginya untuk mengendalikan harta sihir yang begitu besar. Seandainya dia mencoba mengambil harta sihir legendaris itu ke dalam tubuhnya, Wentian Ren sendiri takut tubuhnya akan pecah karena kekuatannya yang luar biasa. Demikian juga jika Hanli benar-benar percaya bahwa itu adalah barang asli, dia akan langsung menyelinap pergi tanpa niat sedikit pun untuk melawan. Bahkan meskipun itu replika, Hanli nggak memiliki niat sedikit pun untuk menerima serangannya. Lagi pula, reputasi aslinya terlalu menakutkan. Dia bahkan telah menyiapkan sayap badai petir untuk menghindari serangannya jika diperlukan. Dengan kepercayaan penuh yang dimiliki Hanli pada kemampuan sayap badai petir, dia mampu menghindari kepanikan meskipun ada kegelisahan di dalam hatinya. Pada saat itu, cahaya keemasan telah terpantul dari cermin terakhir dan tumbuh menjadi bola cahaya keemasan seukuran kepala. Itu melayang di depan Wentian Ren dan terus berdenyut, seolah-olah akan meledak. Tanpa ragu-ragu, Wentian Ren melambai ke bola cahaya yang segera terbang ke telapak tangannya. Kemudian dia meraih bola cahaya dan berbalik untuk melihat Hanli. Ekspresi aneh berkibar di matanya ketika dia melihat sayap di punggung Hanli, tapi segera menghilang. Pada saat itu, peri ungu melirik tanduk emas Wentian Ren, kemudian mengalihkan pandangannya ke sayap di punggung Hanli.
Dia merasa mulutnya menjadi kering saat ekspresi rumit muncul di wajahnya. Pertempuran yang akan datang akan sangat memperluas wawasannya dan merupakan sesuatu yang telah mencapai jauh melampaui apa yang mampu dilakukan oleh para kultivator biasa. Kedua belah pihak sekarang telah mengambil jalan terakhir mereka dalam apa yang jelas-jelas merupakan pertempuran hidup atau mati. Bahkan intensitas atmosfer membuatnya sulit bernapas. Dia hanya bisa diam-diam menonton dengan harapan kultivator pilihannya memenangkan pertempuran yang akan datang. Wen Tianren melakukan langkah pertama. Dia membawa bola cahaya emas ke dadanya dan menampar tangannya yang lain ke atasnya, menyebabkan bola cahaya runtuh dan menembakkan bola cahaya seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya. Bertentangan dengan dugaan Han Li, bola cahaya memasuki cermin segi 8. Cermin segera mulai bersinar dan bergetar sebelum melepaskan 8 sinar padat cahaya keemasan. Pada saat yang sama sinar cahaya keluar dari cermin. Cahaya sudah tiba di depan Han Li dengan kecepatan yang tak terlihat. Ekspresi Han Li berubah saat melihatnya. Lapisan terluar dari fata morgana pedangnya langsung menghilang setelah kontak dengan berkas cahaya. Bahkan pedang bambu awan yang asli terlempar dengan percikan cahaya biru. Mereka nggak mampu menahan sedikit pun saat melakukan kontak dengan sinar cahaya. Gabungan pita 5 elemen bersinar dengan cahaya pelangi dan memblokir sinar hanya sesaat sebelum melepaskan ratapan dan kilatan cahaya ungu sebelum hancur berkeping-keping. Han Li diliputi keterkejutan dan merasa sakit karena kehilangan mereka. Pita 5 elemen gak banyak berguna terhadap kultivator kelas yang lebih tinggi. Tetapi mereka selalu berhasil ketika menangani kultivator dari kelas yang sama. Kekalahan mereka benar-benar disayangkan. Setelah cahaya keemasan yang sangat tajam menghancurkan pita, mereka akan menyerang penghalang terakhir dari cahaya merah kuning yang dihasilkan oleh tongkat Giok. Han Li menghela nafas saat guntur meraung dari punggungnya. Dengan sedikit kepakan, dia menghilang dari pandangan, dan 8 garis cahaya meleset dari sasaran. Sesaat kemudian, Han Li muncul kembali 100 meter jauhnya. Dengan raungan guntur lagi, dia menghilang lagi. Wen Tianren terkejut melihat itu. Tetapi ekspresinya segera berubah setelah sesuatu muncul di pikirannya. Kakinya menyala dengan api merah saat dia terbang, langsung tiba di lokasi terdekat. Dalam sekejap mata dia bergerak. Han Li muncul di lokasi asli Wen Tianren dengan garis pedang biru berkedip dari tangannya. Han Li mengungkapkan keterkejutannya, tetapi dia segera menghilang sekali lagi dalam kilatan cahaya perak, meninggalkan guntur di belakangnya. Kali ini Wen Tianren gak bergerak. Sebagai gantinya, dia menembakkan seberkas cahaya keemasan dari tanduknya dan membuat cerminnya terbang ke atas dan ke bawah. Begitu cahaya keemasan memasuki cermin, mereka mulai bersenandung dan berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi udara di sekitarnya. Pada saat itu, Han Li muncul kembali sekitar 30 meter di belakang Wen Tianren, dan sinar cahaya langsung menyatu ke Han Li, menjebaknya dengan kaku. Ekspresi Han Li sangat berubah dan dia buru-buru mengepakkan sayapnya. Tetapi di bawah cahaya keemasan, dia benar-benar nggak mampu bergerak. Han Li kemudian melambaikan tangannya tanpa berpikir lebih jauh dan meludahkan 2 pedang terbang ke arah cahaya keemasan yang mengelilinginya dan memerintahkan mereka untuk memotongnya dengan kasar. Cahaya keemasan benar-benar nggak terpengaruh dan mulai mendekatinya. Hati Han Li tenggelam dan dia buru-buru membuka mulutnya, menembakkan sambaran petir emas yang lebat. Cahaya keemasan sedikit berkedip untuk sesaat, tetapi mereka nggak mengalami kerusakan apapun. Pada saat itu, cahaya kemasan telah terjalin dengan penghalang cahaya merah kuningnya. Penghalang mulai bergoyang, seolah-olah akan ditembus oleh cahaya keemasan. Wajah Han Li memucat saat dia tiba-tiba melambaikan tongkat gioknya dan dengan liar menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Penghalang cahaya kuning merah berkilauan dengan cahaya, dan warnanya segera menjadi perak, menolak cahaya keemasan dengan kekuatan penuhnya. Ketika Wen Tianren melihat itu, dia mengungkapkan keterkejutan, tetapi segera jejak permusuhan muncul di matanya.
Dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya, dan cermin kecilnya tiba-tiba menunjuk ke atas kepala Hanli. Cahaya keemasan berkumpul di atas Hanli dan mulai berubah menjadi bola api emas. Wen Tianren menjadi benar-benar serius. Tangannya tak henti-hentinya membentuk berbagai gerakan mantra yang rumit, dan dia mulai menggumamkan sebuah mantra. Dia segera membuka mulutnya dan meludahkan beberapa bola esensi darah murni. Setiap suapan darah membuatnya sedikit lebih pucat. Ketika masing-masing bola esensi darah memasuki api emas, kulitnya menjadi pucat pasi dan darah nggak lagi terlihat dari wajahnya. Namun, 8 api emas langsung menyala dengan cahaya yang sangat besar, meningkatkan tekanannya beberapa kali lipat. Wen Tianren dengan dingin melirik Hanli dan dengan menakutkan berkata, "Kamu cukup layak untuk mati karena api emas surgawi. Dengan kultivasi Anda, akan sangat luar biasa bagi Anda untuk bertahan selama hampir 1 jam." Tanpa ragu-ragu lagi, dia menunjuk ke 8 api emas yang berada di atas Hanli dan menyuruh mereka jatuh dari atasnya. Hanli segera tenggelam dalam api emas. Sosok Wen Tianren kabur dan muncul di atas api emas dalam posisi meditasi bersila. Setelah itu, dia duduk membentuk gerakan mantra yang sangat aneh dan melepaskan benang emas samar dari tanduknya ke dalam api. Pada saat yang sama, ketika Hanli diselimuti api, Wen Tianren perlahan menutup matanya. Di luar dugaannya, Hanli tetap tenang dan menatap api keemasan yang mengelilinginya dengan ekspresi serius. Setelah api emas muncul, Hanli mulai mengedarkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dengan kecepatan 6 kali lipat dari kecepatan normal untuk mempertahankan penghalang cahaya perak. Kalau tidak, itu akan menyebar di bawah api. Tampaknya, Wen Tianren ingin menggunakan api emas untuk menghabiskan kekuatan spiritual Hanli dan mengubahnya menjadi abu. Dia akan meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa seberapa kuat perisai tongkat giok jika dia nggak takut bahwa api emas akan merenggut nyawanya. Api emas surgawi benar-benar nggak biasa. Meskipun itu nggak sekuat api es surgawi, apalagi api asura suci, itu masih berada di level yang sama dengan api mayat Zenith Yin. Hanli dalam hati menganalisis dengan tepat seberapa kuat api emas itu. Bahkan kultivator formasi inti tahap akhir nggak akan mampu menahan api emas bahkan selama 1/4 jam. Namun, Hanli sama sekali nggak biasa. Pada saat itu, dia menatap api keemasan yang mengelilinginya dengan cemberut dan menampar kantong penyimpanannya mengeluarkan botol kecil. Hanli melirik botol kecil dan menghela napas. Itu adalah susu roh segudang tahun yang baru aja dia peroleh. Dan tampaknya dia nggak akan bisa bertahan lebih lama tanpanya. Itu lelucon yang cukup kejam. Jika dia nggak memperoleh susu roh dari Yuan Yao, dia akan menemui jalan buntu. Tetapi pada saat yang sama, jika bukan karena susu roh ini, dia nggak akan bertemu dengan Wen Tianren, seorang murid dari 6 jalan agung dan berada dalam situasi ini. Menurut situasi saat ini, sebenarnya dia kalah, tetapi dengan setengah botol susu roh segudang tahun, dia merasa benar-benar aman, terlepas dari cahaya keemasan yang menjebaknya atau api keemasan yang menghanguskan di sekelilingnya. Wen Tianren gak akan mampu bertahan tanpa membayar biaya yang mahal. Jika Wen Tianren ingin bersaing dalam pertempuran ketahanan, maka kemenangan pasti untuk Hanli. Tindakan Wen Tianren sendiri akan menghancurkannya. Dengan pemikiran itu, cibiran sesaat muncul di wajah Hanli. Sebelum dia duduk di dalam penghalang cahaya, mempersiapkan serangan baliknya begitu Wen Tianren kelelahan. Akibatnya, pemandangan yang membingungkan terjadi. Udara yang baru-baru ini dipenuhi dengan guntur dan kilatan cahaya yang menyilaukan, tiba-tiba berubah menjadi tenang dan damai. Wen Tianren dan Hanli sama-sama duduk membentuk gerakan mantra mereka sendiri dalam diam. Namun, api emas setinggi 10 meter itu terus menyala. Ketika peri ungu melihat ini, matanya yang bercahaya berubah, dan dia menghela nafas dalam hati. Dari apa yang dia lihat, Hanli yang terjebak di dalam api emas pasti akan kalah. Meskipun saat ini Hanli memiliki penghalang cahaya perak di sekelilingnya, dia percaya itu hanya akan memberikan pelindungan sementara paling banyak. Peri ungu berdiri sambil mengenakan ekspresi yang rumit, tetapi dia nggak punya niat untuk melangkah maju.
Tampaknya dia nggak berniat untuk mengambil tindakan apapun sampai pertempuran antara mereka berdua selesai. Pada saat itu, Mei bersaudara, Pak Tua Zhao, dan kultivator kelas rendah lainnya berada sekitar 50 km jauhnya dari pulau itu. Meskipun mereka terlalu jauh untuk melihat pertempuran Han Li dengan Wen Tianren, mereka dapat melihat kilatan cahaya cemerlang di kejauhan dan mendengar suara ledakan yang sangat keras. Ini saja telah membuat mereka sangat khawatir. Mereka secara keliru menduga bahwa ini disebabkan oleh pertempuran antara kultivator formasi inti di pulau itu dan bayangan putih. Karena itu, mereka nggak berani pergi. Tetapi sekarang setelah semua tanda pertempuran menghilang, mereka semua kecewa. Mereka nggak tahu siapa yang menang dan nggak tahu apa yang telah terjadi. Karena mereka masih nggak berani pergi dengan tergesa-gesa, mereka hanya bisa memaksakan diri untuk tetap diam. Di sisi lain pulau, para kultivator wanita cantik yang telah mengawal kereta juga berbisik satu sama lain dengan ketakutan. Meskipun mereka semua adalah pelayan pribadi Wen Tianren, mereka nggak berbeda dengan selir sejati dan diperlakukan dengan baik olehnya. Pada catatan itu, jika sesuatu terjadi pada Wen Tianren, nasib mereka sudah disegel begitu mereka kembali. Namun, karena Wen Tianren telah memberi mereka perintah untuk tetap berada di kereta ketika dia mendekati pulau itu, para selir itu nggak berani mengambil tindakan dengan gegabah. Waktu perlahan berlalu sementara konfrontasi berlanjut. Hari akhirnya berubah menjadi malam dan malam berubah menjadi pagi. Hampir sepanjang hari berlalu dalam keheningan, seolah-olah pertempuran kemarin bahkan gak pernah terjadi. Pada saat itu, kedua kelompok kultivator di kedua sisi pulau gak sabar dan dipenuhi keraguan, karena kultivator lain mulai muncul di dekatnya. Setelah seharian penuh dengan pertanda surgawi di atas pulau, tersiar kabar bahwa harta yang aneh telah muncul di pulau kecil itu. Secara alami, para kultivator mulai muncul di dekatnya. Sebagian besar kultivator ini berada pada tahap pembangunan fondasi, tetapi ada juga beberapa pemurnian Qi yang terlalu percaya diri bercampur. Orang-orang ini mulai berdatangan ke pulau itu dari segala arah. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan kelompok Pak Tua Zhao bersama dengan para kultivator wanita di sekitar kereta. Mereka yang bertemu dengan Pak Tua Zhao dan Mei bersaudara lebih baik. Karena Pak Tua Zhao dan Mei bersaudara memiliki hubungan yang cukup baik dengan para kultivator, banyak kultivator datang kepada mereka untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Setelah para kultivator itu mendengar bahwa para kultivator formasi inti telah memasuki pulau itu, mereka dengan cemas bergumam pada diri mereka sendiri dan berkumpul di dekat kelompok orang tua itu tanpa memikirkan hal-hal bodoh untuk bergegas ke pulau itu. Adapun kultivator di sisi pulau yang memilih untuk berbicara dengan kultivator wanita cantik di sebelah kereta, kultivator wanita yang bertanggung jawab telah mengeluarkan spanduk koalisi Starfall dan segera mengancam mereka. Masing-masing kultivator itu segera berbalik dengan wajah pucat. Karena para kultivator koalisi Starfall berpartisipasi dalam apapun yang terjadi di pulau itu, nggak ada hal baik yang akan terjadi dari tinggal di sekitar pulau. Setelah lebih banyak waktu berlalu, dua kultivator formasi inti akhirnya tiba. Mereka bepergian bersama. Dan salah satunya adalah wakil penguasa Pulau Kaisar Terang. Keduanya tiba di samping pelayan Wen Tianren dan secara alami menanyai mereka dengan ekspresi bingung. Karena keduanya adalah kultivator formasi inti, kultivator wanita nggak berani meremehkan mereka. Kultivator wanita yang bertanggung jawab dengan santai menyebutkan nama Wen Tianren kepada mereka saat dia menjawab. Kedua kultivator formasi inti terkejut setelah mendengar namanya. Sementara Pulau Kaisar Terang dianggap netral, mereka nggak berani memprovokasi kekuatan sombong dari tokoh teratas jalan iblis atau koalisi Starfall. Setelah dengan santai menggumamkan semacam alasan, keduanya segera terbang kembali dari tempat mereka datang. Meskipun mereka bahkan nggak tahu apakah ada harta karun di pulau itu atau tidak.
Karena seorang murid dari Malaikat Agung 6 Jalan telah tiba, mereka secara alami nggak memiliki pemikiran untuk melibatkan diri mereka sendiri. Karena Tuan Muda belum kembali setelah mendekati pulau. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya dan mereka terlibat, maka mereka akan menuju kematian mereka. Meskipun sebagian kecil kultivator merasa takut dengan reputasi koalisi Starfall, ada sekitar 40 kultivator telah berkumpul di sekitar pulau dari arah lain. Ketika mereka nggak dapat mendeteksi kultivator formasi inti di dekatnya, mereka bergegas masuk. Para kultivator ini memendam rencana jahat mereka sendiri dan gak akan meninggalkan pulau atas kemauan mereka sendiri. Mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari kekacauan saat ini untuk keuntungan mereka sendiri. Saat awan hitam di atas pulau terus berputar, itu sudah menyebar menutupi keseluruhan pulau kecil, menghalangi semua cahaya menyinari pulau itu. Seberkas cahaya hijau tua tiba-tiba melesat dari pulau menuju awan yin. Pada saat itu, awan bergolak dengan ganas. Sesaat kemudian, mulai turun perlahan dan tetap berada di sekitar 400 meter di atas pulau sebelum menjadi tenang. Munculnya awan hitam pekat ini memberi kesan bahwa badai akan segera datang. Perubahan pertanda surgawi mengguncang hati para kultivator di dekatnya. Namun, beberapa dari mereka yang lebih cerdas merasa senang karena mereka percaya sinar hijau itu sebagai tanda munculnya harta karun. Para kultivator berjumlah 10 orang itu tiba-tiba diliputi keserakahan dan saling melirik sejenak sebelum terbang menuju pulau dalam kelompok. Mereka percaya bahwa dengan begitu banyak kultivator pembangunan fondasi bergandengan tangan, bahkan seorang kultivator formasi inti nggak akan dapat meremehkan mereka. Adapun bagian dari kultivator yang belum bergabung, mereka sangat tenang dan memeriksa tindakan yang lain dengan tatapan terpisah. Karena ada orang lain yang bersedia mengintai jalan di depan, mereka dengan senang hati duduk dan menonton sebelum mengambil tindakan. Pada saat yang sama, pelayan Wen Tianren gak lagi mampu menunggu dan mendekati pulau dengan kereta di belakangnya. Tanpa sepengetahuan semua orang itu, jauh di dalam lautan dekat pulau kecil, cahaya hitam aneh mulai bersinar setelah munculnya celah hitam tipis. Segera setelah itu, benang ki hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah yang membentuk kabut. Kabut hitam pekat ini awalnya hanya sekitar 10 meter, tetapi dengan cepat mulai mengembang. Hanya dalam waktu singkat, itu sudah menyebar ke area seluas 500 meter dan terus tumbuh. Nggak hanya ratapan hantu yang terdengar samar-samar dari dalam kabut, tetapi ada kilatan petir hitam aneh yang tak henti-hentinya. Yang lebih aneh lagi adalah bagaimana makhluk laut di dekatnya ditarik ke dalam kabut hitam seperti ngengat api. Sesaat kemudian, semua kehidupan di laut terdekat telah tersapu bersih. Tetapi bagaimanapun, kabut hitam terus meluas seolah-olah tidak terpuaskan. 1 kilometer, 2 kilometer, itu akhirnya mulai muncul dari permukaan laut. Memungkinkannya terlihat jelas oleh mereka yang hadir. Ketika semua orang melihat ini, mereka menjadi mati rasa karena ketakutan. Dari kelihatannya, kabut akan segera menyebar ke seluruh pulau kecil. Semua orang di pulau itu termasuk Han Li bingung saat mereka melihat perkembangannya.